Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk bangun oleh Allah, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh tuan guru kita. Mudah-mudahan niat kita dari rumah masing-masing ke rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dijadikan oleh Allah diberkahi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini akan ada kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Supriyanto Gayo. Sebelum Ustaz menyampaikan kajian subuh di hadapan kita semua, kami mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini maupun yang belum hadir untuk nanti setelah kajian subuh jam 7 kita bersama-sama gotong royong atau kerja bakti di Masjid Jami Ridho. Kepada Bapak Ibu yang memiliki waktu luang nantinya, ayo sama-sama kita ke Masjid Jami Ridho untuk sama-sama membersihkan masjid dengan tujuan nanti supaya ketika bulan suci Ramadan kita nyaman ibadahnya, sehingga dengan kenyamanan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita buka dengan membaca Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Supriyanto Gayo. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala bil kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Suara saya jelas tak? Yang kami hormati Ketua DKM beserta jajaran Ustaz yang memimpin kita tadi Imam, ada Dr. Badrudin MA, beliau guru saya. Kemudian ada Pak Haji Sam, Ustaz Iqbal, dan bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Jadi Bu, alhamdulillah pagi
bisa berkumpul di Masjid Ar-Ridho yang begitu indah sekali. Jadi jangan hanya masjidnya saja indah, jamaah juga harus indah. Betul tak? Iya. Sekarang banyak berlomba-lomba masjid mewah, tapi isinya imam sama makmum aja, imam sama azan aja. Nah, ini jangan sampai, karena itu salah satu kata Rasul ciri-ciri kiamat. Berlomba-lomba megah-megah masjid, tapi isinya nggak ada. Jadi mudah-mudahan Masjid Ar-Ridho ini betul-betul kita makmurkan bersama, harus kita dukung programnya, ya, jamaahnya, karena luar biasa. Salat subuh itu jangan dulu salat subuhnya, salat sunnahnya qabliyah itu lebih baik dunia dan begitulah dahsyatnya pahala salat subuh. Dan kalau mau lihat tetangga kita atau warga kita beriman atau tidaknya, lihat salat subuhnya. Karena salat subuh ini paling berat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Kalau nggak pernah salat subuh, ini berat. Kalau salat maghrib banyak biasanya, betul. Karena orang nggak salat itu sholat, enak banget itu salat maghrib. Pas selesai kerja langsung mandi. Habis mandi, pas azan, maka banyak orang yang melakukan sholat maghrib. Itu sholat yang biasa. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, itu luar biasa. Bahkan para malaikat menyaksikan, bayangkan, malaikat menyaksikan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Dan salah satu syarat kita ketika yaumul qiyamah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia sering menghadiri sholat subuh berjamaah. Seperti kita melihat bulan, malam-malam kita lihat bulan itu. Nah, seperti itu kita melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Jadi luar biasa. Jadi sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat. Jadi ibu-ibu hari ini, bapak-bapak bisa hadir, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu juga sholat subuh ini Bapak Ibu adalah jalan menuju ke surga. Dalam hadisnya ketika dia sholat subuh dan sholat asar, ini berat juga itu. Sholat asar juga berat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu istiqomah, menjalankan ibadah sholat subuh ini. Karena ini disaksikan para malaikat, bahkan sholat sunnahnya juga itu melebihi dari uang miliaran. Karena melebihi dunia dan isinya, melebihi dari jabatan DPR, melebihi dari jabatan gubernur, betul tak? Karena Nabi yang mengatakan itu lebih baik dunia dan isinya. Itu salah sunnah. Maka sebelum salat subuh usahakan kita bangun jam 4. Sekarang ini salat subuh itu jam 4:30 ya. Jam 4:30. Jadi jam 4 kita sudah bangun. Jam 4 kita melaksanakan sholat taubah, sholat wudu, kemudian sholat qobliyah. Itu luar biasa. Jadi kalau ini sempat kita rutin melaksanakannya, insya Allah kita akan menuju ke surga. Amin ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ar-Ridho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita sesuai dengan temanya Tarhib Ramadan. Ya, jadi kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau hitungan hari tinggal berapa lagi Ustaz Doktor? 3 hari lagi saja. 3 hari lagi kita sudah marhaban ya Ramadan. Jadi luar biasa ini. Ini kenikmatan yang tiada tara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kita bersyukur karena Nabi Muhammad SAW manusia yang sudah dilihat di surganya. Nabi masuk surga tak? Nabi Muhammad masuk surga tu. Beliau manusia yang terbaik yang tidak ada dosa, maksud dan pahala umrohnya, pahala hajinya, pahala ibadahnya sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi juga dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dia berdoa terus kepada Allah. Doanya yang rutin sudah kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab
ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ini doa Nabi Muhammad SAW. 60 hari sebelum terjadi Ramadan, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT dengan menangis, dengan rintihan yang luar biasa. Betapa rindunya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Ramadan. Manusia yang sudah di dalam surganya, manusia yang tidak ada dosa. Ini kita hari ini setiap hari berbuat dosa. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Maka kita wajar sekali rindu dengan bulan Ramadan. Ibu rindu gak dengan Ramadan? Bapak-bapak senang gak Bapak? Nah, senang. Jangan menjadi beban Bapak Ibu. Karena memang Ramadan juga di tingkat finansial meningkat ya. Keuangan juga memang banyak yang mengeluarkan. Yang penting ibu-ibu masalah dapur hebat Bu, jangan balas dendam. Betul gak Bu? Diatur Bu. Kalau saya bukaannya dengan Pak Haji Sam cuma 2 lontong, 2 lontong dengan air minum yang hangat. Jangan 10 lontong. Yang sedang ini kadang-kadang kita balas dendam sehingga sholat tarawih berat, pengeluaran itu berat. Jangan sempat terjadi seperti itu Bu. Nah, jangan balas dendam. Waktu saya zaman di sendiri Bu, itu memang betul-betul balas dendam. Sehingga sholat tarawih pun berat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengatur manajemen keuangan dengan baik. Ya, jangan sempat uang juga banyak habis, tarawih pun tidak, karena kekenyangan dunia akhirat hilang. Betul nggak Bu? Jangan sempat seperti itu. Jadi kita usahakan lebih hemat. Air putih diperbanyak, air hangat diperbanyak, ya. Jangan masuk bubur, ya, masuk lontong, masuk nasi uduk. Ini luar biasa ini. Padahal sholat tarawih itu ya harus kita lakukan. Jangan sempat kita sholat tarawih nanti berat, ini berbahaya. Jadi harus dijaga. Kecuali mungkin saya kadang-kadang ada sholat tarawih itu nggak apa-apa. Mungkin menikmati bubur yang tersisa, ya. Bubur jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya sahurnya nggak bangun Bu, kekenyangan sambil ngorong atau sambil nikmatnya ya. Jadi jangan sempat terjadi. Jadi harus terjaga diri kita dari makanan ya yang bisa melalaikan kita untuk Allah SWT. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diridhoi Allah SWT. Jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan ini sama halnya seperti yang diumumkan oleh MC kita tadi. Ada gotong royong. Apalagi mungkin yang datang nanti Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden Masjid Al-Ridho misalnya. Apa yang kita lakukan? Itu kita harus bersih-bersih. Harus kita persiapkan dekorasinya, apalagi mengadakan acara maulid misalnya. Ya, kedatangan tamu yang istimewa itu kita sambut dengan baik, dengan Rabbana, dengan selawatan. Ini tamu Allah, tamu agung, ya, yang dibacakan oleh imam kita tadi itu luar biasa. Tamu agung yang mau hadir 3 hari lagi, kita tidak ada persiapan. Bagaimana Bu? Ini kan berat ini. Padahal Ramadan itu memang benar setiap tahunnya hadir di tengah-tengah itu. Setiap tahunnya sudah pasti tidak tahu menang, pasti datang. Tapi jamaah Masjid Al-Ridho apakah setiap tahunnya hadir? Hadir tak? Insya Allah. Jadi setiap tahunnya Ramadan itu hadir, tetapi umur kita belum tentu. Belum tentu umur kita hadir di setiap tahunnya. Maka kita ini memanfaatkan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang 3 hari lagi. Pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan ini betul-betul bulan istimewa ini. Ya kalau
kalau tidak ada penyambutan dengan baik, itu kita akan dikatakan oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju'wan wa naqas. Setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan, ya, dengan semangat, tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya makan, haus, dan lapar. Tidak ada bekas keimanan, ya, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Banyak seperti ini. Karena kita tidak menyambut Ramadan dengan maksimal. Jadi kita Nabi Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini, yang pertama adalah persiapkan diri kita dengan qalbu yang iman. Dengan keimanan. Iman kita harus kita persiapkan Bapak Ibu. Ya. Kalau menyambut presiden, dekorasinya harus disiapkan. Penyambutan keamanan harus baik. Kalau menyambut dengan Ramadan, ini kita siapkan hati kita dengan iman. Karena perintah Ramadan ini Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah khusus kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, seperti yang dibacakan imam kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal ciputan, bukan. Ya ayyuhal Indonesia, bukan. Jadi panggilan untuk Ramadan ini memang khusus orang-orang beriman. Untuk beriman. Jadi kita jangan heran Bapak Ibu Masjid Ar-Ridho ketika ada jemaah kita tidak puasa, berarti belum tersentuh hatinya menjadi orang yang beriman. Belum tersentuh hatinya untuk beriman. Karena panggilan Ramadan ini khusus bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Bukan ya ayyuhan nas. Jadi kalau kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan keimanan, maka betul-betul memang dosa kita itu akan dihapuskan oleh Allah. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan itu dengan persiapan iman, mengharap ridhonya Allah, mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kepada orang tua kita akan dihapuskan, dosa kepada tetangga kita akan dihapuskan, dosa kepada jamaah masjid kita akan dihapuskan, dosa kepada anak kita, istri kita, suami kita, kepada warga kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul menyambut bulan suci Ramadan itu, menjalankan bulan suci Ramadan itu dengan keimanan. Aplikasinya bagaimana? Dengan keimanan dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, betul-betul matanya pun dia puasakan, bukan melihat kemaksiatan. Ya, betul-betul dia puasakan telinganya juga, bukan hanya membicarakan orang, mendengar ya kabar-kabar, ngomongin tetangga, ngomongin warga, ini tidak masuk. Makanya kata Nabi, banyak orang yang berjumpa dengan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, karena cuma menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak menjalankan rutinitas keimanan itu. Mata tidak dijaga, hidup tidak dijaga, kaki tidak dijaga, hatinya pun tidak dijaga. Dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi ngomongin tetangga, kejelekan tetangga, kejelekan warga, memfitnah, berbohong, apalagi mungkin dia di sebuah pekerjaan negara, korupsi, puasa korupsi, diterima tak? Masa aku puasa malik, kan nggak konek itu, jadi nggak nyambung. Jadi betul-betul memang kata Nabi, lakukan puasa itu dengan keimanan. Kalau tidak ada keimanan, maka seperti itu aja, tidak ada perubahan pada jiwa kita, pada diri kita. Ya Bu, paham ya? Keimanan. Jadi dari sekarang kita pupuk terus diri kita menjadi orang yang baik.
Ya, kita biasakan terus diri kita menjadi orang yang menjaga sholatnya. Kita biasakan di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban ini tidak ngomongin tentang Allah. Kita stop ini. Kita stop lidah kita. Kita lidahnya lebih kejam ya. Apalagi sekarang sudah ada lidah jari-jari. Ini lidah jari-jari lebih beri lagi dari ini zaman now, zaman milenial sekarang. Sekali ketipu langsung tersebar ke seluruh dunia. Betul tak? Ini lidah jari-jari. Menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax, memfitnah, 3 WA. Ini lidah jari-jari itu luar biasa zaman now ini. Jadi harus perbaiki. Di akhir bulan Sya'ban kita perbaiki. Kita perbaiki hati kita. Kita perbaiki iman kita supaya nanti kita betul-betul bisa menyesuaikan diri di bulan Ramadan itu betul-betul maksimal, sungguh-sungguh melakukan ibadah. Jadi harus ditingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang modal kita untuk menyampaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Ya, keimanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini yang kita persiapkan adalah amal kita. Jadi ibu-ibu agendakan amal-amalannya. Jangan hanya dunia saja kita agendakan. Di tahun 2030 saya harus jadi bupati. Ini kan dunia. Ya, di tahun 2027 saya harus punya Alphard, Pajero. Betul nggak Bapak? Tapi usahakan bagaimana cara kita agendakan, kita agenda akhirat. Bagaimana caranya ibadah-ibadah sunnah tidak lepas dari kita. Kalau ibadah wajib mungkin sudah harus kita tunaikan. Ibadah yang sunnah salah satunya salat rawatib dan ketinggalan. Jadi betul-betul kita agendakan. Salat rawatib yang 12 rakaat, ada juga para ulama yang mengatakan 10 rakaat. Ba'da zuhur, qabla sebelum zuhur. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Ini jangan ketinggalan. Ini kata Nabi SAW, siapa yang mengerjakan dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh istiqamah, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Bayangkan, ya. Kalau di dunia saja kita dibangunkan rumah sama Pak Prabowo, bangga gak? Bangga banget, senang banget. Apalagi di surga dibangun sama Allah Subhanahu wa taala rumahnya Ibu Jamaah Maja Ridho. Gimana itu nikmatnya? Jadi betul-betul kita harus persiapkan ibadah. Yang kedua, kita persiapkan juga baca Al-Quran kita, amal kita. Al-Quran ini adalah salah satu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi jangan sempat di bulan Ramadan jika malas-malasan membaca Al-Quran. Jadi agendakan catat. Pada subuh saya harus tilawah setengah juz misalnya. Pada zuhur saya setengah juz. Setengah juz itu cuma 5 lembar tuh. 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Itu setengah juz. Jadi programkan jangan nanti kita kebaliknya. Pada zuhur saya ngomongin tetangga, pada asar saya ngomongin orang tua. Ini bahaya. Jadi harus ada agenda. Jadi usahakan ibu, bapak, 1 bulan itu bisa khatam Al-Quran 30 juz. Jadi 30 juz itu kalau tidak diprogramkan, kalau tidak diagendakan berat Bu. Tetapi kalau diagendakan, kita manajemenkan itu mudah. Pada subuh 2 lembar, ya Bu. Pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, selesai 10 lembar. 10 lembar sama dengan satu juz Al-Quran Bu. Mampu gak Bu? Insya Allah harus mampu. Ya, 2 lembar Bu. Kalau saya yang baca, imam yang baca mungkin selesai 7 menit saja. 7 menit selesai 2 lembar. Kalau baca selesai. Kalau ibu-ibu mungkin masih belajar tilawah, tahsinnya belum pas, mungkin ya 15 menit atau 20 menit. Betul? Dibagi selesai 2 lembar, 20
selesai. Mendapatkan surganya Allah SWT cuma 20 menit masih bahas saat itu berakhir. Ya, kalau kita sudah biasa menjadi imam, sudah ada para Quran, sudah ikhwan, itu mungkin 2 lembar bisa 5 menit, apalagi dengan hafalan. Kalau ibu-ibu mungkin masih pelan-pelan 20 menit, luangkan waktu 20 menit dengan Al-Quran. Selesai 2 lembar. Bayangkan Bapak Ibu yang diridhoi Allah SWT, kebiasaan Ramadan amalan kita lakukan ini bisa berlanjut di bulan Syawal. Ini kan nikmat yang luar biasa. Ini baru berhasil. Karena la'allakum tattaqun itu adalah itu fi'il mudhari. Ya, itu untuk akan masa yang datang. Bukan kita bertakwa hanya di bulan Ramadan. Jadi kita betul-betul di bulan Ramadan itu dilatih oleh Allah SWT supaya menjadi kebiasaan budaya kita. Inilah nikmatnya Ramadan. Kita dilatih, disekolahkan oleh Allah, dididik oleh Allah selama 1 bulan full. Gelar kita apa? Bukan SPDI, bukan SAG, bukan profesor, bukan doktor, lebih dari itu. Apa itu gelarnya? La'allakum tattaqun. Inilah gelar yang kita impikan, yang lebih dari insinyur, doktor, profesor, kiai, ulama, lebih dari itu. La'allakum tattaqun. Kalau kita sudah mendapatkan gelar ini Bapak Ibu, ya sudah jelas tiket menuju ke surga itu sudah berhasil. Ini tujuan dari Ramadan. Bagaimana kita bisa mendapatkan gelar tattaqun ini kalau tidak ada persiapan dengan baik, tidak ada keimanan, tidak ada catatan amal? Jadi usahakan untuk programnya. Saya Bapak Ustaz mau khatam Al-Quran 1 bulan 2 kali khatam. Berarti setiap selesai sholat 4 lembar. Ini program, ini perencanaan. Subuh 4 lembar, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap hari ibu bisa menyelesaikan 2 juz Al-Quran. 30 hari selesai Ramadan berarti bisa 2 kali khatam Al-Quran. Enak gak Bu? Enak banget. Jangan sempat nanti ba'da subuh ngomongin orang 30 lembar. Betul gak Bu? Kalau ngomongin orang, memfitnah orang, ngomong yang gak jelas, gak ada judulnya, bisa 10 lembar. Inilah godaan syaitan. Coba perhatikan Bu, apalagi kita bersama handphone, lihat YouTube, WA, lihat video zaman sekarang, 10 jam pun gak terasa. Betul gak Bu? Terasa. Karena dia terus sama setan itu. Lanjutkan terus, lihat terus, mata pun tidak ngantuk sama setan. Inilah godaan. Jadi harus kita lawan di bulan Ramadan itu. Persiapkan diri. Persiapkan diri. Ya, Ramadan, Al-Quran. Karena Al-Quran ini pun sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Puasa itu dan Al-Quran akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu tidak ada lagi dekengan, tidak ada lagi relasi, tidak ada lagi bupati, tidak ada lagi wali kota, tidak ada lagi gubernur, tidak ada lagi presiden, tidak ada dekengan kita. Kalau di dunia masih bisa Bu, tapi di yaumil qiyamah, di akhirat itu yang menjadi dekengan kita, yang menjadi amal terbaik kita, yang menjadi sahabat kita, yang menjadi teman setia kita adalah as-siyam wal Quran, puasa dan baca Al-Quran. Itu yang menjadi sahabat kita, itu yang menjadi penolong kita. Salah satu dalam hadis dikatakan, di dalam kubur itu ibu bapak, Al-Quran itu berbicara. Al-Quran itu membantu kita. Dalam surah Yasin Bu, coba Bu apalagi Bu, al-yawma nakhtimu. Ibu apa? Surah Yasin. Ayo sama-sama Bu, al-yawma
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu mulut kita ditutup di dalam kubur, tidak bisa berbicara, telinga tidak bisa, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa. Jadi salah satu di alam kubur itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penanggung-jawaban yang berbicara di tengah-tengah kita dalam Al-Quran itu. Nah, jadi Bu, jangan sempat nanti kita seperti dalam surah As-Sajdah dikatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna ya Allah ya Tuhan kami telah melihat, wa sami'na ya Allah kami telah dengar ya Allah, farji'na ya Allah kembalikan kami lagi ke Masjid Ar-Ridha. Farji'na ya Allah, hidupkan kami ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan kami lagi ke Indonesia ya Allah, hidupkan lagi. Kita menyesal. Farji'na na'mal salihan, setelah kau hidupkan kami ya Allah, kami mau berbuat baik. Kami mau bertobat. Kami tidak akan pernah meninggalkan lagi sholat ya Allah. Kita menyesal. Betapa luar biasa rintihan dan penyesalan di alam kubur, bahwa di alam kubur itu Bapak Ibu betul ada siksa, ada azab. Makanya setiap pagi dan petang jangan lupa ada zikir pagi dan itu jangan lupa. Itu alhamdulillah kita juga nggak pernah lupa, karena sekarang ini bisa didownload Pak Haji Sam. Ya, zikir petang, zikir pagi, zikir sore. Itu doa, segala doa ada di sana. Doa ingin terhindar dari bencana ada di sana. Doa ingin terhindar dari sihir ada di sana. Doa terhindar dari keracunan ada di sana. Doa terhindar dari azab kubur ada di sana. Itu kalau sempat kita baca dengan istiqomah, kita nggak bisa dikerjain sama setan, nggak bisa dikerjain sama manusia. Banyak itu kisah-kisah yang saya baca dalam riwayat orang yang tidak ketabrak, orang selamat dari pencurian, karena dia mengamalkan zikir pagi dan sore. Itu bisa di-download. Saya juga nggak saya bawa bukunya, cuma di-download, dilihat setiap pagi. Selesainya kalau kita membaca itu cuma 5 menit. 5 menit sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum lillahi ma fis samawati sab'u dunya qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali qul a'udzu birabbil falaq 3 kali qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini kan doa segala doa ini enggak bisa kita digoda sama siapapun. Kalau ini istiqamah kita baca enggak perlu dukun dulu. Ini dukun siang malam tambah penyakit. Jadi luar biasa, ini kita sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi yang ketiga Bapak Ibu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan adalah ilmiah. Ilmu ini. Karena kata Nabi tidak cukup ikhlas untuk kita beramal, harus ada tuntunannya, harus berilmu. Ada sebuah tulisan yang luar biasa. Ini menjadi tamparan bagi kita. Lebih baik orang berilmu dalam keadaan tidur, lebih baik orang berilmu dalam keadaan tidur daripada orang yang jahil tidak berilmu dalam keadaan sholat. Sedih tak? Sedih banget kita kalau tidak berilmu. Sedih banget kalau kita tidak ada tuntunan. Sedih banget kalau kita malas untuk menuntut ilmu. Ini salah satu adalah wadah menuntut ilmu. Kita hadir, ilmu dapat, yang pahala dapat, ampunan dapat, luar biasa. Ini kalau kita meninggal dunia mau sambil menuntut ilmu, Allah jamin surga. Yang penting ikhlas. Ikhlas dia melangkahkan dirinya untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita membahas masalah utama ilmu itu luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi betul-betul kita siapkan ilmu pengetahuan fikih Ramadan kita. Apa keutamaan-keutamaan di dalam Ramadan yang harus kita kerjakan? Apa yang membatalkan puasa? Jangan lupa bertanya kepada guru kita.
kepada ustaz kita supaya ibadah kita betul-betul maksimal. Jadi tuntutan ilmu sebaik negeri Cina. Ya diwajibkan kepada kita menuntut ilmu laki-laki dan perempuan. Batas kita untuk menuntut ilmu sampai ke lah meninggal kita baru selesai menuntut ilmu. Jadi profesor, doktor pun wajib dia terus menggali ilmu, membuat karya ilmiah, ya jurnal dan sebagainya, itu adalah ilmu. Apalagi kita yang tidak tahu istri, terus masih kurang semangat untuk ilmu. Gimana ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Gimana ibadah kita mau maksimal? Jadi ilmunya harus kita persiapkan. Bertanya kepada guru kita, bertanya kepada ustaz kita. Ya, hari ini sudah mudah sekali kita mendapatkan referensi ilmu itu. Saya kadang-kadang ustaz doktor sebelum tampil ceramah saya lihat di YouTube. Di YouTube itu segala ilmu ada. Tentang puasa, tentang haji, tentang umroh, ya, tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua, banyak sekali. Yang penting ada paketnya, jangan nggak ada paket. Gimana mau menuntut ilmu tidak ada modal, harus ada modal isi paketnya. Di sana banyak sekali ustaz siapapun kita pilih ada muncul. Tapi ingat kok, ketika kita setelah membaca, melihat YouTube itu, jangan lupa juga kita diskusi dengan ustaz-ustaz kita. Yang mungkin kita sudah nyaman dengan ustaz kita di Arido, diskusi, betul nggak ini? Kita saling lagi. Karena ada beberapa memang di media itu yang sering membedakan, sering mengkafirkan, ini harus kita jaga. Jadi betul-betul memang kita setelah itu kita diskusi saja. Itu luar biasa. Itu nikmat banget. Ya, saya juga hari ini malas untuk membaca. Lebih enak mendengar. Sekarang ini mendengar, ilmu luar biasa sekarang. Mendengar dari YouTube, mendengar dari ini luar biasa. Jadi kalau kita ada semangat menuntut ilmu, banyak sekali referensi yang kita inginkan. Jangan sempat kita gunakan YouTube itu hanya melihat artis-artis yang menampakkan aurat. Itu kadang-kadang untuk 10 jam memang kita suruh sambil ketawa. Ya Allah ya, sambil ketawa ya. Melihat aurat begitu terbuka, nauzubillah min dzalik. Apalagi generasi kita hari ini bangga dia melihatkan kemaksiatan, senang sambil ketawa ketika nauzubillah min dzalik. Jadi memang sekarang ini zaman sudah di akhir zaman. Jadi kita harus betul-betul menguatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita hari ini harus terus menuntut ilmu. Mungkin ada kajian di Masjid Al-Mujahidin Pamulang, di masjid kita ini setiap minggu dengan sekali. Usahakan luangkan waktu. Ngantuk juga kita menuntut ilmu dapat pahala duduknya iktikaf. Lihat kali iktikaf dapat pahala, mengalir terus pahala. Belum lagi kita dengan semangat menuntut ilmu itu, ya kita dampingi saya dengan kopi. Enggak apa-apa kok bawa dari rumah kopinya. Sambil mendengarkan kajian supaya enggak ngantuk. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi luar biasa. Jadi ilmu ini harus kita persiapkan. Jangan sempat kita beribadah tanpa ilmu. Kasihan umroh tanpa ilmu cuma selfie ibadah Ka'bah. Banyak dulu ada jamaah kita umroh dia cuma tidur di hotel karena nggak ada ilmu. Nauzubillah. Karena memang harus siap ilmu. Tidak cukup dengan keikhlasan saja, harus ilmu. Karena syarat pahala ibadah kita itu diterima oleh Allah ikhlas dan ilmu. Jadi betul-betul kita ikhlas karena Allah SWT dan ada tuntunannya. Kita belajar, kita membaca, kita bertanya, kita berdiskusi. Jadi harus kita persiapkan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Ada tuntunannya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan perintah Allah, jangan diikuti. Jangan kita melakukan ibadah tetapi tidak ada tuntunannya. Misalnya, jadi harus betul-betul kita persiapkan ilmu kita untuk menyambut Ramadan supaya Ramadan kita itu menjadi bekal kita. Betul-betul asyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Menjadi syafaat. Ya, Bapak Ibu yang berdoa SWT. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang harus kita persiapkan juga seperti yang saya sampaikan tadi adalah harta kita, mal, harta yang penting kita ya. Tapi kalau kita nggak punya harta, kayaknya sholat nggak khusyuk, belum makan bisa terus sholat.
Itu rakaatnya pun bisa nambah atau kurang, nggak khusus. Jadi betul-betul harta itu seimbang. Nah, jadi Bapak Ibu dari bulan Rajab, Sya'ban mungkin sudah nabung, udah nabung, udah ada tabungan Bu? Kalau nggak ada tabungan biar saya kasih. Ya, jadi harus nabung Bu, harus nabung. Kita nabung karena memang bukan hanya untuk buka puasa saja Bu yang kita harus siapkan, bukan hanya untuk sahur saja. Nabung untuk akhirat. Usahakan saya punya program pribadi saya, setiap sholat tarawih saya bawa uang 10.000. Setiap sholat tarawih saya bawa supaya ustaz kita bukan ngomong doang. Saya sisihkan Bu, uang 10.000, kalau ada rezeki 20.000, kalau ada rezeki 100.000, apa salahnya? Ibu-ibu siap ya? Nanti hadir Masjid Al-Ridho, Ustaz Sam, mudah-mudahan dari awal sampai akhir dapat sayurnya per malam tuh ya 2 juta, 3 juta, itu luar biasa. Karena sedekah yang paling afdal itu di bulan Ramadan. Pahalanya lebih gede itu Bu. Di bulan Ramadan, jangan sempat kita di bulan Ramadan pelit bin kikir, tidak mau bersedekah. Usahakan Bu, setiap kita sholat tarawih masukkan ke sakunya, kantongnya 10.000, atau ada gajinya 3 juta, apa salahnya 100.000 misalnya setiap malam. Saya seperti itu Bu, karena kalau nggak dilatih diri kita kapan? Nggak bisa, padahal itu sudah jelas harta kita yang sebenarnya. Rumah Bu hari ini bukan sebenarnya harta kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, itu akan kita tinggalkan. Ya, jabatan detik itu bisa digantikan oleh teman kita, oleh sahabat kita. Tetapi apa yang kita sedekahkan Bu setiap malam tarawih, apalagi Bu kata Rasulullah SAW, siap setiap sorenya kita membagi nasi kotak untuk orang yang berpuasa. Luar biasa itu. Ya, setiap sorenya kita bisa menyediakan bubur 10 bungkus, nggak usah 20, 10 bungkus kita istiqomah mendistribusikan kepada orang yang berpuasa. Itu luar biasa. Pahalanya kata Nabi SAW seperti kita berpuasa yang dirasakan oleh saudara kita ini, tanpa mengurangi pahala. Ini luar biasa. Ini kesempatan, ini peluang untuk bersedekah. Ini kesempatan kita untuk bersedekah, semangat untuk bersedekah di bulan Ramadan. Berinfak kita, apalagi di sini ada buka bersama nggak setiap sore. Ini kesempatan kita. Besok saya akan menyumbang 10 dus air minum. Luar biasa. Setiap sholat tarawih orang minum dengan sedekah kita. Cuma simpel ini. Salah satu kata Nabi, sedekah yang utama itu air. Imamnya lagi capek, dia minum sedekah kita. Itu luar biasa. Betul gak Bu? Luar biasa. Apalagi bilanya Ustaz kita tadi, Pak Haji yang azan. Setelah azan dia langsung minum sedekah kita. Gimana pahalanya Bu? Maka usahakan Bapak Ibu, Masjid Al-Ridho juga Ramadan tidak ada kekosongan air minum. Ya Ustaz ya, Pak Haji, jangan ada kosong Bu. Kita nyumbang air minum 1 dus berapa Bu? 20 atau 18? 20.000 5 kali 5 batang rokok. Betul tuh. Sekarang mahal banget rokok, saya tanya 36.000 atau saya zaman istri masih dapat 10.000 lah. Karena saya memangnya nggak merokok, kadang-kadang saya tanya juga untuk bahan ceramah. 36.000, 40.000 apa. Jadi Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita tarik untuk akhirat. Betul-betul kita bercita-cita mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat kita di bulan Ramadan tidak mau bersedekah, ini kan luar biasa. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang ampunan, di bulan ampunan juga kita masih kurang semangat untuk berbagi. Ini nauzubillah, ini imannya kemana? Ya, mungkin Bapak Ibu ada sedekah, ada kelebihan harta, nggak apa-apa, kita ke pesantren silaturahmi misalnya di
dibagikan untuk orang fakir miskin, itu luar biasa. Ini kesempatan untuk bersedekah berlomba-lomba, dan itu diajarkan oleh Nabi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, seperti angin yang terhembus, luar biasa dermawannya. Walaupun beliau adalah manusia yang paling dermawan di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan lebih tingkat lagi. Ibadah sunnah, ibadah wajibnya, sedekah lebih diajarkan. Apalagi iktikaf di akhir Ramadan, itu Nabi tidak keluar dari masjid, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu agung yang didapatkan dalam malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kalau ini kita siapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan di malam terakhir, 10 terakhir Ramadan. Itu seolah-olah kita beribadah melebihi dari 1000 bulan, melebihi dari miliaran bulan, melebihi dari jutaan bulan, melebihi dari triliunan bulan. Bukan 83, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu 83 tahun. Ini lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan. Luar biasa kamu. Kalau kita mendapatkan malam qadar itu, kita beribadah di malam itu, membaca Al-Quran di malam itu, bersedekah di malam itu, berzikir di malam itu, bersedekah berbagi di malam itu, kita beribadah seolah-olah triliunan tahun, puluhan triliunan tahun, karena tidak terbatas. Itulah ibadah Ramadan ini. Bukan 83 tahun Bapak Ibu, melebihi dari 83 tahun. Tidak ada takaran di sana. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung memang 83 tahun. Ini lebih baik, artinya Bapak Ibu tidak ada batasnya. Ketika kita mendapatkan malam qadar itu, kita beribadah di malam. Makanya Nabi menjaganya. Jaga dia berzikir, tidak tidur. Jangan sampai kita iktikaf ke masjid bawa bantal, bawa selimut. Itu waktu saya di kampung Bapak Ibu, akhirnya bukan iktikaf, tidur besar. Nah ini kan jadi usaha. Nah ya Bu ya, iktikaf nanti diajarkan kalau bisa rawikan ini masjid. Tapi jaga kebersihan juga, ya kebersihan, ya, buang sampah pada tempatnya, karena itu pun adalah ajaran Islam. Nah, ini saya kadang-kadang lewat di Ciputat, oh sampah kita sudah aman belum Pak? Belum ya? Alhamdulillah ini luar biasa. Padahal itu ajaran Islam. Bukan sholat saja Islam, bukan haji saja. Haji setiap tahun, ya, umroh setiap bulan, rumah berantakan. Bukan itu Islam. Jadi Islam itu luar biasa. Sampai kita memasuki WC diajarkan oleh Islam. Apalagi kebersihan tempat umum seperti itu. Saya pun kadang-kadang kalau lewat muntah ya. Allah Akbar. Tapi di depan kuburan itu alhamdulillah sudah aman. Saya lihat tadi. Biasanya tutup mulut dan tutup air, semua tutup. Ini kenapa nggak beres? Ya itu adalah tugas pemimpin kita dan itu adalah ajaran Islam. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi jangan sempat rumah kita kotor, lingkungan kita kotor, saling kerjasama, karena itu berpahala. Apalagi kita membersihkan lingkungan bersama-sama. Pahala juga. Ibadah itu luas, bukan hanya umroh, bukan hanya haji, bukan hanya sholat saja ibadah. Ya Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Semua kegiatan kita kalau itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ibadah. Apalagi gotong royong bersama di masjid, gotong royong di jalan. Ini luar biasa. Jadi luas. Jadi kita membantu orang bersedekah, ya, kita tumbuhkan solidaritas kita, semangat kita untuk berbagi di bulan Ramadan. Salah satu bagian kita Bu di amal tadi adalah bersedekah pada setiap harinya. Berkota amal setiap sholat tarawih misalnya, ataupun mungkin langsung di sholat maghribnya silakan.
Atau mungkin bisa kita programkan setiap hari kita bisa bagi nasi box, saya 10 nasi box, itu kan luar biasa. Bubur 20 bungkus ke masjid ataupun masjidnya mau dibagi-bagi kemana, ini target. Saya juga begitu. Saya kadang-kadang kemarin saya suruh istri saya dokter bikin bubur. Karena kalau saya beli bubur lebih banyak modal luar. Akhirnya saya bikin di rumah bubur. Saya bungkus-bungkus 30 bungkus. Pas mau ceramah saya bagi. Lampu merah. Ini kan kesempatan kita, peluang. Jangan dunia aja kita kejar. Akhirat juga kita targetkan. Jadi kalau modalnya mau berkurang, bikin di rumah, dibungkus. Itu modalnya nggak banyak. Jadi pahalanya luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut bulan suci Ramadan ini masih ada saya 5 menit lagi walaupun sudah jam 6. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa kita bersihkan hati. Maafkan orang tua kita, maafkan tetangga kita, maafkan jamaah kita. Karena malaikat Jibril pernah berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, Nabi mengaminkan. Jangan terima ibadah seseorang itu semasih dia memutuskan suatu hal. Jadi hari ini Bapak, kita perbaiki itu. Jangan sempat kita ibadah luar biasa. Umroh setiap tahun, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, sholat jamaah tak pernah ketinggalan, zakat infaknya miliaran, tapi dia tidak pernah akur dengan orang tuanya. Tidak ada maknanya, tidak ada untungnya. Amal ibadah kita itu akan jauh, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Memutuskan silaturahmi dengan adik kakak kita gara-gara pembagian harta, nggak ada maknanya pun, nggak ada gunanya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah namanya Allah. Menyambung silaturahmi kita harus kita tinggalkan. Apapun kesalahan orang tua kita, apapun kesalahan abang kita, kakak kita, adik kita, apalagi orang tua kita, ini tidak ada gunanya. Jadi betul-betul ibadah yang luar biasa. Sambung kembali, la yadkhuluna jannatan qatir rahim. Tidak mendapat bau surga pun orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi bersihkan hati kita hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hati kita bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, untuk menyambut bulan Ramadan. Bagaimana Ustaz ketika orang tua saya sudah meninggal dunia tetapi saya pernah menyakitinya? Kembali kepada siapa adik dari orang tua kita, paman, wawa kita, abang dari orang tua kita berwujud meminta maaf. Kalau orang tua kita jauh hari ini, nggak apa-apa berkunjung. Kalau tidak ada transportasi, ya mungkin kita bisa balik guna handphone. Karena bukan salamannya yang paling penting. Yang paling penting adalah hati. Lebaran kita keliling salaman, hati nggak memaafkan, nggak ada gunanya. Hati yang paling penting. Dan mudah-mudahan kita disampaikan umur kita menyambut bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari, dan kita rindu sekali terpersiapkan dengan maksimal iman, amal kita, ilmu kita, dan memaafkan kesalahan apapun itu salah. Karena kalau sudah meninggal dunia tidak ada waktunya lagi minta maaf. Kalau sudah ke alam kubur tidak ada waktunya lagi untuk berpuasa. Kalau sudah ke alam kubur tidak ada waktunya lagi kita untuk minta maaf kepada siapapun. Di sana kita akan bertanggungjawabkan amal kita, ibadah kita, perbuatan kita semasa hidup dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf dulu kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata yang bermanfaat. Mari sama-sama kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait secara masa tadi, mulai dari baca Quran dan agenda-agenda ibadah yang lainnya itu, mari kita agendakan di bulan suci Ramadan dengan semangat gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita dapat mendapatkan gelar takwa di hadapan
berarti sudah paham semua agendanya, sudah paham agendanya, tinggal pelaksanaannya. Kita lihat, kita buktikan siapa nanti yang bertahan sampai penghujung Ramadan. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebut